Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dan kita akan belajar bersama-sama meskipun kita belajarnya jarak jauh ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu karena yang namanya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban kita semua ya. Apalagi seorang muslim karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa yang namanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ada yang hafal hadisnya? Iya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi kita jangan patah semangat dalam belajar, tetap semangat, jangan kendor belajarnya. Memang menyenangkan kalau kita bisa belajar bersama-sama, bareng-bareng gitu ya dalam satu kelas atau bertemu dengan teman-teman. Tapi di masa pandemi ini kita harus menjaga prosedur COVID-nya, tetap stay at home, yaitu tetap tinggal di rumah kecuali ada kepentingan ya. Kalau ada kepentingan ya silahkan keluar rumah sebatas kepentingannya dan jangan lupa tetap sesuai dengan prosedur kesehatan ya. Misalkan apa? Ya harus menjaga jarak supaya kita tidak menularkan virus dan juga kita tidak tertular virus ya, atau disebutnya social distancing atau jaga jarak ya. Selain jaga jarak tentu saja kita harus senantiasa bersih tangan kita. Dengan apa? Mencuci tangan atau kita bisa menggunakan hand sanitizer dan jangan lupa memakai maskernya. Oke? Dan kita akan lanjutkan pembelajaran kita geografi terkait dengan mengenal alat-alat transportasi. Oh ternyata jenis-jenis transportasi itu ada 3. 1 transportasi darat, 2 transportasi laut, dan 3 transportasi udara. Apa aja sih yang termasuk jenis transportasi darat? Yuk kita kenali jenis-jenis transportasi darat. Nah, kalian pernah dong melihat atau mungkin pernah ada yang naik bus. Ayo, gimana? Seru kan kalau kita naik bus? Iya, bus itu adalah alat transportasi darat ya, transportasi umum yang itu kendaraannya besar, rodanya minimal 4 atau bahkan bisa lebih gitu ya, dan biasanya memuat lebih banyak orang. Memang variasi sih, ada yang muat 25 orang atau 20 orang, ada yang 30 gitu, ada yang besar, ada yang kecil busnya. Dan ini kan tadi ya bisa memuat banyak penumpang. Nah, biasanya bus ini beroperasi di dalam kota, juga bisa antar kota dan atau antar provinsi, dan tempat pemberhentian bus itu disebutnya terminal bus dan halte. Selanjutnya truk. Nah, truk ini merupakan salah satu jenis transportasi darat ya, alat transportasi darat dengan ukuran juga yang cukup besar. Biasanya digunakan untuk mengangkut banyak barang. Nah, truk juga sama, ada yang ukurannya besar ya, disebutnya truk tronton. Nah, truk ini sangat efektif untuk mengirim barang yang banyak, yang besar lewat jalur darat meskipun jaraknya sangat jauh. Selanjutnya adalah mobil sedan. Nah, kalau mobil sedan ini kan salah satu jenis alat transportasi darat yang bentuk mobilnya itu kecil. Nah, paling muat 4 orang atau ada juga yang bisa 5 gitu ya. Jadi memang mobil sedan ini kapasitasnya atau memuat penumpangnya itu lebih sedikit karena bentuk mobilnya kecil gitu. Selanjutnya adalah mobil bak atau bak terbuka atau biasa juga disebut mobil pick up ya. Nah, ini adalah jenis transportasi darat yang tadi belakangnya itu baknya terbuka. Nah, biasanya juga digunakan untuk mengangkut barang-barang tertentu dari satu tempat ke tempat yang lain, dan bisa juga untuk mengangkut banyak penumpang di bagian belakang gitu. Yang selanjutnya adalah mobil ambulans. Nah,
kalian tahu dong kalau mobil ambulans itu adalah alat transportasi darat untuk mengangkut orang yang sakit. Biasanya orang sakit itu dijemput bisa atau diantar dari rumah ke rumah sakit, dijemput dengan menggunakan mobil ambulans atau kemudian diantar kembali ke rumah dari rumah sakit ke rumah itu juga dengan menggunakan mobil ambulans. Nah, biasanya suka ada suara sirenenya supaya ketika darurat mobil-mobil yang lain bisa minggir. Taksi. Taksi adalah jenis transportasi darat, umumnya berupa mobil sedan dan juga memiliki kapasitas penumpangnya itu 2 orang atau sampai 5 orang. Nah, taksi mengenakan biaya pada penumpang ya melalui atau lewat agrometer ya, alat untuk menghitung ongkosnya itu adalah agrometer. Nah, itu biasanya didasarkan pada lama waktu perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mobil balap. Mobil balap ini ada yang berbentuk mobil sedan tapi kemudian kecepatannya sangat tinggi dan ini biasa digunakan untuk balapan dan biasanya menggunakan lapangan sirkuit ya. Sirkuit ya, jalan yang spesial khusus untuk balapan mobil. Mobil box. Nah, mobil box ini juga mobil ya, alat transportasi darat untuk biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang. Nah, mobil ini nggak terlalu besar, sedang gitu ya, bisa mengangkut barang-barang yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu banyak. Nah, bisa juga untuk mengangkut orang, tapi biasanya kalau mengangkut orang tidak ada udara, tapi memang digunakannya untuk mengangkut barang-barang agar juga tidak kehujanan. Kereta api adalah alat transportasi darat yang jalannya itu di atas rel kereta api khusus ya. Kereta api berpergian dari satu stasiun ke stasiun yang lain melalui sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Nah, alat transportasi ini sangat efektif untuk berpergian jauh lewat jalur darat. Nah, penumpang yang bisa diangkut oleh kereta api itu sangat banyak. Bisa juga kereta api bisa mengangkut barang, bisa juga mengangkut orang. Beca. Beca adalah salah satu jenis alat transportasi darat dengan menggunakan 3 roda. Nah, umumnya beca itu biasa ditemukan di Indonesia dan negara Asia lainnya. Beca itu biasanya dikayuh oleh orang, gitu, oleh manusia, oleh pengemudi di belakang dan juga penumpangnya menaiki bagian tempat duduk yang ada di depan. Paling banyak bisa menampung 2 orang dewasa atau 2 penumpang. Bajaj adalah angkutan transportasi umum dengan juga 3 roda, tapi ini menggunakan mesin atau mesin motor ya. Nah, ini biasanya banyak ditemui dulu di kota Jakarta ya. Berfungsi untuk mengantar penumpang dalam jarak yang lebih dekat dan biayanya juga biasanya lebih murah, terjangkau. Nah, namun sekarang Bajaj ini jarang ditemukan. Sepeda adalah alat transportasi darat yang dikayuh ya, bergerak maju dikayuh oleh tenaga manusia. Nah, ini lumayan menyehatkan dan lebih murah ya, meski jaraknya terbatas karena menggunakan tenaga manusia. Motor. Nah, ini juga transportasi darat yang menggunakan rodanya 2 dan menggunakan tenaga mesin. Di Indonesia, sepeda motor ini ya menjadi alat transportasi favorit dan banyak sekali digunakan karena harganya lebih murah dan praktis untuk perjalanan jauh dan juga dekat. Begitu banyak diminati kalau sekarang tuh ada motor matic atau motor bebek atau motor sport. Nah, tadi kan alat transportasi yang dibuat oleh manusia. Ada juga loh alat transportasi yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa hewan. Nah, salah satunya adalah kuda. Kuda ini bisa digunakan untuk sebagai alat transportasi. Dulu ini sering digunakan untuk
mengangkut barang gitu ya, mengantarkan orang gitu. Kalau sekarang biasa untuk hiburan, untuk olahraga, untuk hobi ya. Unta. Unta juga di Timur Tengah sana masih digunakan sebagai alat transportasi dan ini ditunggangi ya. Dan memang banyak terdapat di kawasan Timur Tengah di negara yang bergurun ya. Nah, sekarang bisa dijadikan kalau sekarang itu dinaikin sebagai sarana hiburan gitu ya, rekreasi bagi turis-turis asing. Keledai. Keledai yang bentuknya mirip kuda ini juga bisa dijadikan sebagai alat transportasi, bisa mengantarkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Gerobak juga termasuk alat transportasi darat. Nah, biasanya memiliki 2 atau 4 roda. Gerobak ini digunakan untuk mengangkut barang, kadang juga untuk mengangkut penumpangnya manusia. Nah, ini digunakan menggunakan tenaga manusia ya, didorong atau ditarik. Gajah. Gajah juga salah satu hewan yang bisa dijadikan sebagai sarana transportasi. Nah, Thailand itu sebagai negara dengan banyak gajahnya dan sehingga yang menunggangi gajah itu menunggangi gajah di Thailand itu menjadi salah satu wisata di Thailand. Delman atau dokar adalah alat transportasi darat yang menggunakan tenaga kuda. Nah, biasanya bisa mengangkut 2, 3 atau 4 orang dan punya roda 2 atau 3 ya atau 4 juga yang bertumpu pada tenaga kuda yang dikendalikan oleh seorang kusir. Nah, delman ini masih bisa dijumpai di kota-kota yang ada di Jawa. Pedati adalah gerobak yang didorong oleh tenaga sapi. Nah, bentuk pedati itu sama seperti gerobak, hanya saja kalau gerobak kan didorongnya oleh manusia, oleh tenaga manusia. Kalau pedati itu didorongnya dengan menggunakan tenaga hewan, biasanya sapi atau bisa diganti dengan kerbau, kambing, dan hewan yang sejenisnya. Angkot biasa terdapat di kota-kota ya untuk mengantarkan penumpang di dalam kota. Nah, angkot itu singkatan dari angkutan kota ya. Biasanya dibedakan berdasarkan warna dan kode angkotnya dan biasanya berhenti di terminal atau halte ya. Trailer ini adalah jenis truk yang panjang dan biasanya bergandengan. Jadi truk gandeng gitu ya dengan beberapa gandengan di belakangnya. Bedanya dengan truk biasa, kalau truk trailer ini bisa memuat barang dan kontainer yang lebih banyak, lebih panjang soalnya. Kadang juga digunakan untuk mengangkut mobil gitu. Nah, gimana? Sudah pada tahu semua kan jenis-jenis alat transportasi darat? Ya kan? Semua ada yang sudah pernah merasakan atau menaiki? Semoga ya, supaya dapat pengalaman. Nah, demikianlah penjelasan terkait dengan alat transportasi darat. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.